Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah membicarakan beberapa poin tentang serial pendidikan anak. Jadi ketika kita sudah tahu karakteristik anak soleh itu bagaimana, calon bapak ibu yang baik itu yang bagaimana, keluarga yang layak untuk menumbuh kembangkan anak soleh dan solehah itu yang bagaimana, termasuk yang terakhir kita sudah bicarakan tentang bahwa anak kita supaya soleh dan solehah membutuhkan 3 ibu dan cukup satu bapak. Saya tidak bilang 3 istri 1 suami, tapi 3 ibu dan cukup 1 bapak, yakni ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas pada usia emas. Dan selanjutnya anak kita membutuhkan kelanjutan pendidikan di luar rumah. Seharusnya kita pilihkan dengan sekolah yang berkualitas. Kalau kita bicara tentang sekolah yang berkualitas, paling tidak kita lihat di dalamnya tentang kurikulumnya. Setidak-tidaknya sekolah yang berkualitas, yang bisa mengantarkan anak yang soleh dan solihah seperti harapan kita. Kalau di sekolah itu ada 3 kurikulum. Yang pertama adalah adanya ilmu syar'i, yang kedua adanya ilmu profesi, dan yang ketiga adanya ilmu bela diri. Dengan ilmu syar'i itulah anak kita dilatih untuk menghidupkan hati nurani. Dengan ilmu profesi, anak kita dilatih untuk menghidupkan otaknya. Dan dengan ilmu bela diri, anak kita dilatih untuk menghidupkan ototnya. Jadi selama dalam pendidikan itu, anak kita dilatih untuk memiliki hati yang sensitif, memiliki otak yang kreatif, memiliki hidup yang otot yang produktif. Nah, kalau anak kita sudah hatinya sensitif, otaknya kreatif, dan hidupnya produktif seperti yang diharapkan dalam Quran surat Al-Imran 190 ke atas, yakni manusia berkualitas ulil albab, yakni ahli dzikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Dengan ilmu syar'i anak kita bisa punya aktivitas dzikir, dengan ilmu profesi anak kita bisa melakukan aktivitas fikir, dan dengan ilmu bela diri terlatih anak kita menjadi anak yang terampil. Sehingga dengan demikian anak kita menjadi anak yang bisa menghadapi masalah moralitas, bisa menghadapi masalah kreativitas, dan bisa menghadapi masalah kriminalitas. Sebab kalau kita tahu bahwa pada dasarnya problem yang akan dihadapi anak kita ketika nanti kita lepas bukan menjadi anak yang steril, tetapi menjadi anak yang imun. Bukan menjadi anak yang hanya baik ketika dalam lingkungan yang harus baik, tapi anak kita yang siap menjadi orang baik meskipun dalam lingkungan yang di situ banyak musuh, banyak pemfitnah, banyak pengganggu, dan sebagainya. Anak kita harus imun, bukan menjadi anak yang steril. Karena anak kita nanti dalam kehidupan nyata akan menghadapi 3 masalah tadi. Masalah moralitas, masalah kreativitas, dan masalah kriminalitas. Moralitas misalnya narkoba, pergaulan bebas, korupsi, dan seterusnya. Kreativitas adalah teknologi yang semakin canggih, persaingan yang semakin ketat, dan sebagainya. Kemudian kriminalitas ada anak kita mungkin akan dibully, akan diteror, akan diancam, akan dibunuh, akan dirampok, dan seterusnya. Oleh karena itu orang tua yang bertanggung jawab melepas anak harus diberi 3 bekal tadi. Bekal hati yang hidup, otak yang hidup, dan otot yang hidup. Paling tidak, kalau anak kita nanti sudah usia 20 tahun, menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang siap jadi
pengais, bukan menjadi pengemis. Karena dia nanti rezekinya sudah masuk rezeki yang kedua. Bukan rezeki hasil untuk menghidupkan naluri, tapi rezeki hasil kerja. Maka anak kita nanti diharapkan bisa menjadi anak yang mampu bekerja dengan ikhlas, mampu bekerja dengan cerdas, dan mampu bekerja dengan keras. Insya Allah kalau anak kita hidup itu dengan kekuatan tiga tadi, bisa kerja ikhlas, bisa kerja cerdas, dan bisa kerja keras, persoalan yang akan dihadapi akan menjadi tuntas. Sehingga dia akan menjadi anak yang mandiri. Kita sudah menjadi orang tua, tinggal melihat, tinggal memandang, karena anak sudah bisa kita lepas dengan tanggung jawabnya. Jadi sudah balik, sudah menjadi anak yang sampai pada tingkat berakal. Karena dia bisa kerja ikhlas, bisa kerja cerdas, dan bisa kerja ikhlas. Bekerja dengan keras. Sehingga dengan demikian kita sudah bisa memiliki anak yang bisa kita sumbangkan ke masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini, bahwa anak kita tadi butuh pendidikan kualitas. Kalau di lingkungan kita tidak menemukan seperti itu, kita bisa pergi, bisa meluruk, bisa ke pesantren kan. Untuk tingkat TK sudah banyak, TK IT, SD IT sudah mulai ada, SMP IT sudah mulai ada, SMA IT sudah mulai ada, dan seterusnya. Karena dalam konsep Islam terpadu, di situ ada 3 ilmu. Ilmu syar'i, ilmu profesi, dan ilmu bidadari dalam satu sistem pendidikan. Sehingga anak kita tidak menjadi bingung. Kadang-kadang anak kita suruh belajar ilmu syar'i di masjid. Kita belajar ilmu profesi di sekolah. Sementara ilmu bela diri di tempat yang lepas. Akhirnya apa? Antara di masjid, di tempat kerja, dan di lapangan, mereka punya perilaku yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ini juga sekaligus mungkin ada yang tertarik, saya di Jogja juga punya lembaga pendidikan namanya Miftahun Najah Islamic Boarding School. Karena di dalam sekolah itu, antara sekolah yang mengajarkan ilmu syar'i, ilmu profesi, dan ilmu bela diri, kita tetapkan dalam satu sistem. Kita berharap kalau Bapak Ibu merasa dulu mengandungnya kurang ikhlas, merasa menyusuinya tidak tuntas, merasa mendidiknya di usia emas tidak cerdas, maka carikanlah sekolah di sekolah yang berkualitas. Berapapun biayanya, di tempat manapun kita perlu untuk mencari. Dan di tempat saya, kami siapkan juga tadi untuk tingkat MTS, tingkat SMP, yakni di dalamnya ada ilmu syar'i, ilmu profesi, dan ilmu bela diri. Di tempat-tempat lain juga banyak. Mari paling tidak kita tebus kekurangan. Mbok menawa boleh jadi, siapa tahu dulu anak kita mengandungnya kurang ikhlas, anak kita saat nyusuinya belum tuntas, saat mendidik di usia emas kita mungkin kurang cerdas karena terlalu banyaknya aktivitas kita. Maka kita perlu untuk menebus kekurangan dengan mencarikan sekolah yang berkualitas. Dan sekarang sudah mulai banyak ditawarkan di mana-mana. Kalau kita hanya mengandalkan sekolah yang disiapkan pemerintah, insya Allah tidak akan mampu untuk membekali anak-anak kita ke masa depan dunia dan akhirat yang lebih berat daripada yang kita lakukan sekarang ini, yang kita alami sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.